Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sahabat Rasyid dimanapun Anda berada. Nah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya dalam acara kita MPH Malam Penuh Hikmah, di mana insyaallah Anda akan membacakan kepada antum kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kitab Al-Bidayah wan Nihayah ini beliau tulis menceritakan kisah kejadian alam semesta ini. Dari pertama kali bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya, pertama kali menciptakan arsy, menciptakan langit, bumi dan yang lainnya, kemudian kisah Nabi Adam, terus perjalanan manusia hingga di kehidupan beliau di akhir zaman, di zaman beliau hingga di zaman beliau. Kemudian beliau ceritakan pula tanda-tanda hari kiamat dan bagaimana nanti kondisi di hari kiamat sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat Rasyid rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai kepada kisahnya Nabi Hud alaihi salam, di mana dengan penuh kesabaran, dengan penuh kelemah lembutan, tidak pernah menyerah, pantang menyerah, tidak cepat berputus asa, Nabi Hud alaihi salam senantiasa mendakwahkan dakwah tauhid kepada kaumnya. Sebengal apapun mereka, walaupun sangat keras kepala kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, namun Nabi Hud alaihi salam tetap bersabar, menahan diri dari hasutan-hasutan mereka, menahan diri dari celaan-celaan dan ejekan mereka. Nah, Nabi Hud alaihi assalam. Sampai pada akhirnya kaum Nabi Hud alaihi salam mereka sendiri yang tidak tahan dengan kegigihan dan kesabaran Nabi Hud alaihi salam, karena memang hati mereka sudah buta. Hati mereka sudah buta. Nah, sehingga mereka gerah, merasa geram dengan keberadaan Nabi Hud alaihi assalam, dengan keberadaan Nabi Hud alaihi assalam. Saking geramnya mereka kaum Ad berkata kepada Nabi Hud alaihi salam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, ya Hud, ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulik. Wahai Hud, camkan baik-baik pernyataan kami. Kamu datang kepada kita mendakwahkan apa yang kamu bawa, sama sekali tidak memiliki bukti yang nyata, kata mereka. Bukti yang mereka inginkan itu bukan risalah yang dibawa oleh Nabi Hud, bukan kitab yang beliau bawa, mungkin risalah yang beliau bawa, bukan. Yang mereka minta tuh sebuah keajaiban. Yang mereka minta adalah sebuah keajaiban, bahasa kita. Sebuah istilahnya kalau misalkan bisa saya beri contoh, seperti mungkin bisa berjalan di atas air, terbang, bisa menghilang dan yang semisalnya. Nah, kata mereka, kata kaum Nabi Hud alaihi salam, kamu datang kepada kami membawa apa yang kamu bawa, itu tidak memiliki bukti sama sekali. Dan camkan dari kami wahai Hud,
kami sama sekali tidak akan pernah meninggalkan Tuhan-Tuhan sesembahan kami. Hanya karena omonganmu, hanya karena ajakanmu, hanya karena dakwahmu. Wa ma nahnu laka bimu'minin. Camkan baik-baik wahai Hud dari kami, bahwa kami sama sekali tidak akan pernah beriman kepada kamu. In naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Bahkan kami yakin seyakin-yakinnya. Kenapa kok kamu bisa mengatakan dengan perkataan yang demikian? Nah, itu karena Tuhan-Tuhan kami, sesembahan kami marah kepadamu, sehingga menghukummu, mengazabmu, sehingga kamu menjadi orang gila seperti ini. Berbicara apa, entah apa yang kamu bicarakan, kami enggak memahami. Nah, akhirnya Nabi Hud alaihi salam, karena sudah melihat betapa keras kepalanya kaum Nabi Hud, dan Nabi Hud alaihi salam melihat bahwa nampaknya mereka sudah benar-benar tidak akan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Hud alaihi salam berkata, menantang kaumnya. Qala inni ushhidullah washhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni. Nabi Hud berkata, inni ushhidullah. Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Washhadu, dan saksikanlah, inni bari'um mimma tusyrikuna min duni. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bersaksi kepada Allah dan persaksikanlah oleh kalian. Saya berlepas diri atas perbuatan kalian. Fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Maka terserah kalian mau melakukan apa kepada diriku. Nah, berbuatlah sesuka kalian, berbuatlah makar, berbuatlah kejelekan kepada diriku sesuka kalian semua. Kata Nabi Hud alaihi salam, thumma la tunzirun, jangan kalian tunda-tunda, langsung saja. Nah, kalau misalkan kalian berani, kata Nabi Hud alaihi assalam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat ini sebagaimana dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, antum wa hiya jami'an bi jami'i ma yumkinukum an tasilu ilaih. Kalian semua, tidak ada yang terkecuali, bahkan Tuhan-Tuhan kalian semuanya, segala cara yang memungkinkan bagi kalian, wa taqdiru alaih, segala cara yang kalian mampu, wala tuakhiruni sa'atan wahidatan, jangan kalian menunda-nunda sedetik saja, sesaat saja, jangan kalian tunda, langsung kalau kalian ingin membunuh saya, bunuh. Jika kalian ingin membakar saya, silakan bakar. Wala tarfata ainin, sekejap mata pun kalian jangan pernah menunda-nunda. Fa innila ubali bikum, kata Nabi Hud alaihi salam, aku tidak, mulai detik ini aku sama sekali tidak pernah memikirkan kalian. Nah, Nabi Hud alaihi salam tentunya berbicara seperti ini setelah beliau sangat lama mendakwahkan kaumnya, dan setelah Nabi Hud alaihi salam memandang bahwa mereka ini memang sudah benar-benar bengal, keras kepala, congkak, sombong. Akhirnya Nabi Hud alaihi salam mengatakan, coba silahkan kalian akan berbuat apapun kepada diri saya. Kalau misalkan kalian gak senang pada saya, mau bunuh, silahkan. Jangan tunda-tunda. Mau mencelakakan saya, silahkan. Jangan nunda-nunda. Sekejap mata pun, sedetik pun, jangan ditunda. Fa innila ubali bikum. Aku tidak, mulai sekarang aku tidak lagi peduli dengan kalian. Wala ufakkiru fikum. Saya tidak pernah memikirkan kalian lagi. Wala anzuru ilaikum, saya pun tidak lagi melihat kalian. Inni tawakkaltu 'ala Allah. Allah melanjutkan firman-Nya, inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbku, dan sejatinya adalah Rabb kalian. Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa
melainkan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memegang ubun-ubunnya, yang menguasainya. Sungguh Rabbku berada di jalan yang lurus, adil. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adil, berada di jalan yang lurus. Nah. Jadi kata Nabi Hud alaihi salam, terserah kalian mau apakan saya. Sungguh saya hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala mengatakan, menafsirkan ayat tadi yang saya baca. Maksudnya, ana mutawakkilun 'ala Allah. Saya benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan urusan saya benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muta'ayyidun bih. Bersandar kepadanya. Wa wasiqun bi janabihi. Percaya dengan apa yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan. Allazi la yadhi'u man ladza bih. Aku percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang meminta perlindungan kepadanya. Wastanada ilaih. Tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang bersandar kepadanya. Falastu ubali makhluqan siwah. Aku tidak peduli dengan makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya aku tidak meminta pertolongan kepada makhluk, kepada zat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walastu atawakkalu illa alaih. Saya tidak menyerahkan diri saya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala a'budu illa iyah. Dan aku tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala, wa hadza wahdahu. Sikap keberanian Nabi Hud alaihi salam yang menyuarakan pernyataannya tadi di hadapan banyak pengikut banyak kaumnya. Nah, ini saja, sikap ini saja burhanun qati'un ala annahu dan Abdullahi wa rasuluh. Ini adalah bukti yang sangat kuat, sangat otentik bahwasanya Nabi Hud alaihi salam adalah benar-benar hamba dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahum ala jahlin wa dhalal fi ibadatihim ghairallah. Keberanian beliau ini saja merupakan bukti yang sangat kuat bahwasanya mereka kaum 'Ad yang kafir itu berada dalam kebodohan dan kesesatan, di mana mereka beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kata Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, li'annahum lam yasilu ilaihi bisu. Karena ternyata mereka kaum Nabi Hud alaihi salam, kaum 'Ad, tidak bisa berbuat apa-apa kepada Nabi Hud alaihi salam. Tidak bisa melakukan perbuatan jelek kepada Nabi Hud alaihi salam. Wala nalu minhu makruhan. Tidak berhasil membuat Nabi Hud celaka. Fadalla ala sidqihi fima ja'ahum bih. Maka ini menunjukkan benarnya apa yang dibawa oleh Nabi Hud alaihi assalam. Wa butlani ma hum alaihi. Ini pun menjadi bukti yang sangat kuat akan batilnya peribadahan mereka. Wa fasadi ma zahabu ilaih. Dan rusaknya apa yang mereka perbuat. Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarah Aqidah Tahawiyah. Nah, saya nukilkan secara makna. Nah, jadi dalam sebuah sub pembahasan dalam kitab tersebut, Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang rasul pasti dengan membawa mukjizat. Pasti itu, kata Ibn Abil Izz rahimahullahu ta'ala. Pasti semuanya membawa sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang membenarkan risalah yang Rasul bawa, para Rasul bawa. Kata Imam Ibn Abil Izz yang kurang lebih secara maknanya, walaupun itu Nabi Hud alaihi assalam. Jadi kata beliau, ada sebagian orang yang mempertanyakan
Apa sih mukjizat Nabi Hud alaihi salam? Mungkin kalau misalkan kita bertanya, apa mukjizat Nabi Nuh? Mungkin hatta anak-anak kecil umat Islam pun langsung menjawab, kapal bahtera. Nabi Musa, apa mukjizatnya? Kalau Nabi Musa tongkat, bisa membelah lautan. Nah, bisa pula berubah menjadi ular. Nah, kemudian telapak tangannya mengeluarkan cahaya. Nah, Nabi Musa. Kalau misalnya ditanya Nabi Soleh, onta beliau, ontanya Nabi Soleh alaihi assalam. Kemudian Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan hewan. Demikian juga bisa menguasai kaum jin, nggak cuma manusia, tapi kaum jin juga bisa, hewan-hewan. Nah, Nabi Daud, mungkin orang gampang menjawab. Kalau Nabi Daud suaranya merdu. Bahkan Nabi Daud alaihi salam bisa menaklukkan angin, bisa membuat perkakas yang sangat bagus indah. Nabi Daud alaihi assalam. Nabi Ibrahim banyak sekali mukjizat beliau. Salah satunya dibakar, tidak meninggal dunia, tidak mati, bahkan api itu menjadi dingin, bardan wa salaman, dingin dan sebuah keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Nabi Isa pun demikian, banyak sekali mukjizat beliau. Turun hidangan dari langit, Allahu Akbar, ya, turun hidangan dari langit untuk Nabi Isa dan kaum Hawariyun. Nabi Muhammad alaihi salam pun demikian, mukjizat beliau sangat banyak sekali. Bahkan Al-Imam Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala, beliau menyusun sebuah kitab. Beliau beri judul As-Sahihul Musnad min Dalailin Nubuwah. Nah, mengumpulkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Nabi Hud alaihi salam, apa mukjizat beliau? Nah, kata Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarah Aqidah Tahawiyah, Nabi Hud alaihi salam juga memiliki mukjizat. Apa itu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau? Kata beliau Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullahu taala, sikap berani beliau. Sikap pemberani Nabi Hud alaihi salam. Di depan banyak kaumnya yang diceritakan oleh Allah, yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu wazadakum fil khalqi bastah. Allah Subhanahu wa taala melebihkan kekuatan tubuh mereka dibandingkan manusia-manusia yang lainnya. Dengan kekuatan tersebut mereka bisa memahat gunung dipahat. Bayangkan coba. Gunung dipahat. Kuat-kuat kaum Nabi Hud alaihi assalam. Namun Nabi Hud alaihi salam dengan lantang berani mengatakan, Inni ushidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min duni. Fakiduni jami'an summa la tunzirun. Lakukan segala cara yang kalian bisa untuk mencelakakanku. Jangan kalian tunda-tunda. Coba bayangkan. Sikap berani Nabi Hud alaihi assalam. Inilah mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Hud alaihi salam di depan kaumnya yang begitu kuat-kuat, perkasa-perkasa. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala melanjutkan beliau menukilkan ayat yang lainnya, kisah Nabi Hud alaihi salam. Wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kazzabu bi liqa'il akhirah wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basharun mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun wa la in ata'tum basharan mislakum innakum idzan la khasirun aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Jadi sebelum Nabi Hud alaihi salam mengancam mereka atau berkata di hadapan mereka seperti yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, pembesar kaum Nabi Hud alaihi salam, yaitu mereka orang-orang yang kafir
mengingkari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Jadi mereka enggak percaya namanya hari kiamat. Wa atrafnahum fil hayatid dunya, yaitu mereka yang Allah Subhanahu wa taala kayakan mereka di kehidupan dunia. Jadi mereka, salah satu sebab mereka itu mengingkari, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lapangkan bagi mereka kehidupan dunia. Jadi ini juga menjadi sebuah tambih bagi kita bahwa tidak mengapalah kita mengambil dunia, namun secukupnya. Jangan sampai kehidupan kita membuat kita lalai. Lalai dari menuntut ilmu, lalai dari membaca Al-Quran, lalai dari membaca hadis, lalai dari membaca kitab-kitabnya para ulama, lalai dari majelis taklim, lalai dari majelis taklim. Karena dunia. Berawal dari sini, lalai dari membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah awal kita sangat ditakutkan sekali. Nah, kita sampai kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya kita sudah dijauhkan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah sebuah kerugian. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa atrafnahum fil hayatid dunya, yaitu mereka kaum yang kami lapangkan, kami luaskan kehidupan mereka di dunia. Apa yang mereka katakan? Apa yang dikatakan oleh pembesar-pembesar kaumnya? Ma hadza illa basyarun mislukum. Jadi tokoh-tokoh pembesar-pembesar kaum Ad berkata kepada rakyatnya, ma hadza illa basyarun mislukum. Wahai kaumku, Hud ini itu orang biasa seperti kalian. Ya'kulu mimma ta'kuluna min, makan sama seperti kalian. Wa yashrabu mimma tashrabun, dia juga minum dari air yang sama seperti apa yang kalian minum. Jadi dia tuh bukan orang yang bisa makan emas, bukan orang yang bisa minum minum yang aneh-aneh, enggak. Sama seperti kalian manusia biasa. Wala in ata'tum basyaran mislakum innakum idzal la khasirun. Kalau misalkan kalian taat kepada manusia yang sama seperti kalian juga celaka, rugi. Ya kan? Jadi mereka membodoh-bodohi kaumnya juga ya wallahu alam, karena mungkin mereka sudah terlalaikan dengan dunia, mereka jadi akhirnya orang-orang bodoh. Padahal tokoh-tokohnya juga orang-orang manusia biasa seperti mereka, ya kan? Wala in ata'tum basyaran mislakum innakum idzal la khasirun. Kalau misalkan kalian taat kepada manusia biasa seperti kalian orang-orang yang merugi lah. Tokoh-tokohnya juga manusia biasa, kan? Berarti juga orang-orang merugi dong. Jadi alasannya tuh nggak tepat. Alasannya tuh ganjil. Kata mereka tokoh-tokoh kaumnya kepada rakyat-rakyatnya, aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idhaman annakum mukhrajun. Coba salah satu yang didakwahkan oleh Hud alaihi salam kepada kalian, apabila kalian sudah mati menjadi tanah dan kalian menjadi tulang belulang, annakum mukhrajun, nanti kalian akan dibangkitkan. Jadi kaumnya coba tokoh-tokoh kaumnya coba mendoktrin rakyat-rakyatnya. Emang kalian percaya sudah dari tanah, sudah jadi tulang belulang, terus bisa dibangkitkan lagi? Itu salah satu dakwah dia. Kata Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, istab'adu an yab'atsallahu rasulan basyariyan. Mereka tokoh-tokoh kaum Ad yang diikuti oleh rakyatnya, mereka merasa aneh, merasa ganjil bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul itu dari manusia biasa. Mereka sangat aneh sekali menurut mereka. Wa hadhihi syubhah adla biha katsirun min jahalatil kafarah qadiman wa hadisan. Dan syubhat seperti ini itu adalah syubhat yang sering mereka gunakan sebagai bantahan orang-orang kafir yang dulu maupun yang sekarang.
orang-orang dulu ya ataupun yang sekarang. Nah, tentunya syubhat ini sudah dibantah oleh para ulama, Wa qauluhu, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala melanjutkan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban annakum mukhrajun?" Apakah kalian itu percaya kalau misalkan kalian telah meninggal dunia menjadi tanah, menjadi tulang belulang, terus kalian akan dihidupkan? Percaya? Hayhat, hayhat. Sungguh sangat jauh. Lima tu'adun. Apa yang dia dakwahkan. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Yang benar itu, kata mereka, kehidupan ini hanyalah kehidupan dunia. Namutu wa nahya. Kita mati dan nanti ada yang melahirkan, ada yang hidup, ada yang dilahirkan. Wa ma nahnu bimab'utsin. Kita ini sama sekali tidak akan dibangkitkan lagi nanti. Nah, doktrin dari tokoh-tokoh kaum Ad kepada rakyatnya. In huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadziban. Hud alaihi salam tidak lain tidak bukan, itu hanya seorang rajul, manusia biasa, lelaki biasa. Iftara 'ala Allahi kadziban, berbuat dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya mereka itu juga percaya, maksudnya mereka itu juga meyakini akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sangat disayangkan bahwasanya mereka itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka percaya yang menciptakan mereka itu Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan rezeki kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata tokoh-tokoh kaum Ad berkata kepada rakyatnya, dia itu hanya lelaki biasa, berbuat dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nahnu lahu bimu'minin. Dan kita sepakat tidak akan beriman kepada Hud. Jadi mereka tidak mengatakan Hud alaihi salam, tidak mendoakan Nabi Hud. Nah, kemudian kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga menukilkan sebuah ayat yang mengkisahkan kepada kita bagaimana Nabi Hud alaihi salam itu mengingatkan kepada mereka. Wa qala lahum fima wa'adhahum bihi. Dan Nabi Hud alaihi salam pernah mengingatkan kaumnya. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'batun wa tattakhiduna masami'a la'allakum takhludun. Wahai kaumku, apakah kamu mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan tanpa ditempati? Jadi coba bayangkan saking kayanya mereka kaum Ad alaihi salam, kaum Ad yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking kaya dan saking kayanya mereka, super kaya. Nabi Hud alaihissalam sampai mengingatkan kaumnya, "Atabanuna bikulli ri'in ayah." Apakah kalian itu setiap bukit kalian jadikan istana? Bukit jadikan istana. Ta'badun, tapi enggak ditempati. Istana enggak ditempati karena mereka enggak butuh istananya. Saking kayanya coba. Allah Subhanahu wa taala luaskan, lapangkan rezeki bagi mereka. Buat istana enggak ditempati. Cuma buat megah-megahan, berlomba-lomba. Wa tattakhiduna masami'a la'allakum takhludun. Dan kalian membuat benteng-benteng dengan harapan agar kamu itu hidup kekal. Yaqulu lahum, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menafsirkan, Nabi Hud alaihi salam mengingatkan mereka, "Atabnuna bikulli makanin murtafi'in bina'an 'aziman ha'ilan kal qusur wa nahwiha ta'batuna bibina'iha." Apakah kalian itu
ada setiap bukit, kalian jadikan, kalian rubah menjadi sebuah istana. Bangunan binaan aziman, bangunan yang sangat megah. Hailan, benar-benar kokoh, kuat. Kal qusur, seperti istana-istana. Wa nahwiha, apa yang semisalnya. Ta'batuna bibina'iha, yang kalian biarkan begitu saja setelah kalian membangunnya. Li'annahu la hajata lakum fi, karena memang kaum Ad tidak butuh istana tadi yang telah dia bangun itu. Ya karena saking kayanya, jadi nggak butuh lagi sama istana. Allahu Akbar. Coba bayangkan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sahabat Rasyid dimanapun Anda berada. Ya, bagaimana kayanya mereka kaum Ad alaihi salam. Namun coba bayangkan juga bagaimana kufurnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menjadikan kita ngeh lah istilahnya. Kita sadar bahwasanya ternyata kehidupan yang hakiki itu bukan kehidupan kehidupan dunia. Nah, bahkan mungkin kita harus bersyukur kenapa kita hidupnya hanya kayak gini-gini aja lah. Penuh perjuangan, penuh pengorbanan untuk mendapatkan sesuap nasi. Karena memang kita bukan orang yang kaya. Nah, mungkin salah satu alasannya agar kita tuh semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita butuh pengorbanan, perjuangan untuk mendapatkan sesuap nasi saja. Nah, kita mungkin selalu ingat kepada Allah, selalu menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan rezekinya, agar mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba andaikan saja, coba kita berpikirnya positif. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita orang yang kaya? Misalkan kita berpikir yang positif. Mungkin saja apabila kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang kaya, mungkin kita akan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa berzikir. Nah, mungkin saja sifat ketamaan kita muncul. Jadi sifat asli kita itu tamak. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu lembah emas, minta yang kedua. Sudah diberi dua, minta yang ketiga. Mungkin demikian. Seperti kaum Ad alaihi salam. Sudah diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengennya bangun rumah yang tiangnya besar-besar. Irama zatil imad, yang memiliki tiang-tiang yang besar. Sudah punya rumah besar, pengennya bangun istana. Nah, sudah punya istana satu, begitu melihat bukit, saya jadikan istana yang kedua. Ya, lalai. Diingatkan oleh Nabi Hud alaihi salam, nggak mau, karena memang hatinya itu sudah dunia isinya. Jadi memang dunia dengan akhirat itu tidak bisa disatukan. Tapi bukan berarti kita mencela orang-orang beriman yang kaya raya, tidak. Mencela orang yang orang beriman yang kaya raya. Nah, bisa jadi dengan kekayaan tersebut dia bisa beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa bersedekah, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-muhim, seorang mukmin itu inna amrahu kullahu khair. Seluruh perkaranya itu baik. Seluruh perkaranya baik. In asabahu syarrun sabara fakana khairun lah. Kalau misalkan ditimpa musibah, lagi paceklik, mungkin tidak diberi keluasan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersabar dan itu baik baginya. Wa in asabahu khairun syakara fahuwa khairun lah. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala beri dia kebaikan, kekayaan, harta, rizki, dia bersyukur dan itu adalah baik bagi dia. Al-muhim, seorang yang mukmin beriman itu kehidupannya itu berkah. Dimanapun dia berada berkah, apapun kondisinya berkah. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, mengisahkan lanjutan tadi dakwah. Salah satu bentuk dakwah yang Nabi Hud alaihi salam sampaikan kepada kaumnya. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'badun. Apakah setiap kalian itu melihat bukit terus kalian jadikan istana-istana yang megah,
namun tidak kalian tempati. Wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Apakah kalian itu gemar membangun benteng-benteng yang kokoh agar kalian itu kekal abadi selama-lamanya? Wa idza batashtum jabbarin. Dan apabila kalian itu menyiksa, menguasai sebuah kaum, memerangi sebuah kaum, maka kalian lakukan secara kejam dan bengis. Nah, itulah adalah kaum Ad. Nah, jadi mereka memang benar-benar kuat. Namun kekuatan mereka itu bukan digunakan dalam kebaikan. Jadi kalau misalkan mereka menyerang suatu kaum, mereka menyerangnya dengan kejam bengis. Maka Nabi Hud alaihi salam mengingatkan mereka, fattaqullah wa ati'un. Wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatilah aku. Wattaqullazi amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun. Inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'adzim. Wahai kaumku, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menganugerahkan kepada kalian apa yang kalian lihat saat ini. Apa yang kalian punya saat ini itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kalian hewan ternak, anak-anak, kebun-kebun yang luas, mata air. Sesungguhnya aku takut, aku khawatir akan menimpa kalian azab pada hari yang besar. Jadi Nabi Hud alaihi salam terus mendakwahi mereka. Tentunya ini sebelum Nabi Hud alaihi salam menyatakan pernyataannya tadi. Terserah kalian mau lakukan apapun kepada saya kalau kalian sanggup. Ini sebelumnya. Salah satu dakwah yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi assalam kepada kaumnya. Maka setelah Nabi Hud alaihi salam mendakwahi mereka, maka kaumnya Nabi Hud alaihi salam menentang seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan pada awal-awal kisah tadi. Dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-A'raf sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ajitana lina'budallaha wahdah wa nadhara ma kana ya'budu aba'una." Wahai Hud, apakah kamu itu datang kepada kami untuk mendakwahkan agar kami itu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, kemudian kami meninggalkan sesembahan nenek-nenek moyang kami? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kalau gitu coba datangkan bukti. In kunta minas shadiqin. Kalau misalkan kamu termasuk orang-orang yang jujur. Coba fa'tina bima ta'iduna Coba datangkan kepada kami azab yang senantiasa engkau janjikan. Coba, jadi saking durhakanya mereka meminta azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan coba, saking durhakanya mereka menantang Nabi Hud alaihi salam. Coba timpakan azab yang kamu sering sebut-sebut itu. Kalau misalkan kamu benar. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, maksudnya, ajitana lina'budallaha wahdah wa nukhalifu aba'ana wa aslafana wa ma kanu alaihi. Apakah seruanmu itu agar kami itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, kemudian kami harus menyelisihi perbuatan nenek-nenek moyang kami, pendahulu-pendahulu kami, wa ma kanu alaihi, dan peribadahan yang telah mereka lakukan. In kunta shadiqan fima ji'ta bihi. Okelah, kalau misalkan kamu jujur dengan apa yang kamu bawa, fa'tina bima ta'iduna minal azabi wan nakal. Kalau gitu sudahlah, datangkan aja azab dan musibah yang kamu senantiasa janji-janjikan itu, yang senantiasa kamu sebut-sebut itu. Fa inna la nu'minu bik wa la natba'uk wa la nusaddiquk. Sungguh kami sudah berikrar
tidak akan beriman kepadamu, tidak akan pernah mengikutimu, dan tidak akan pernah membenarkanmu. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan kedurhakaan mereka, sawa'un 'alaina awa'alta am lam takun minal wa'idhin in hadza illa khuluqul awwalin wa ma nahnu bimu'azzabin. Terserah kamu mau ngomong mau enggak terserah. Kami tidak akan pernah beriman kepada kamu. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi tabaraka wa taala. Nah, tentunya sembari kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menyelesaikan kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali apabila Engkau menjadikannya mudah. Wallahu taala a'lam.